Saudara-saudariku yang terkasih, pernahkah Anda menikmati masakan sayur tanpa garam? Pernahkah Anda bekerja di ruangan yang gelap, menyantap hidangan yang tanpa garam memang terasa hambar, terutama bagi mereka yang tidak diet. Demikian pula berada di tempat yang gelap membuat kita tidak dapat bergerak dengan bebas karena memang pandangan kita terbatas. Saudaraku, dalam bacaan Injil hari ini Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia." Sebagai orang beriman, kita tahu bahwa garam memiliki sifat dasar untuk mengawetkan dan mengenakkan, untuk menghindari busuknya ikan. Misalnya orang akan menggunakan garam sebagai bahan pengawet. Garam juga dapat memberi rasa pada makanan sehingga makanan itu terasa enak sekali. Lalu apa maksud Tuhan Yesus dengan seruan ini? Dengan berkata, "Kamu adalah garam dunia." Yesus hendak menekankan apa yang perlu dan penting dilakukan sebagai seorang pengikut Tuhan Yesus. Bagi Yesus, seorang murid hendaknya mampu mengawetkan keluarganya, mampu mengawetkan lingkungan pekerjaannya, masyarakat, atau menghindari praktek-praktek busuk yang seringkali terjadi dalam lingkungan sekitar hidup kita. Itu berarti kita sendiri memang harus awet dan tidak melakukan hal-hal yang buruk. Orang juga dapat menjadi penyedap dalam arti dapat memberi kesaksian hidup yang baik bagi warga lingkungan sekitarnya di mana kita tinggal dan berada. Seperti garam yang dapat memberi rasa asin pada makanan, demikian pula sebagai pengikut Tuhan Yesus, sebagai seorang murid Yesus, mestinya dapat menjadi teladan, bisa mempengaruhi orang lain dalam hal berbuat baik. Selanjutnya, seperti cahaya menerangi ruangan yang gelap dan menunjuk arah yang dapat dituju, demikian juga seharusnya sebagai pengikut Tuhan Yesus. Dengan menyebut kamu adalah terang dunia, Yesus hendak menekankan teladan hidup yang baik sebagai petunjuk jalan, pemberi arah bagi hidup orang lain sesama saudara kita sendiri, bahwa martabat seorang pengikut Yesus adalah bagaikan kota yang terletak di atas gunung. Kita harus berani mengatakan, "Inilah aku dengan terangku." Tetapi pertanyaannya, apakah yang menjadikan terang itu? Terang kita adalah perbuatan-perbuatan baik kepada sesama untuk terus-menerus berani membangun persaudaraan sejati yang secara tegas dikatakan dan ditegaskan dalam
bacaan pertama Nabi Yesaya. 3 hal yang perlu kita renungkan dan itu kita lakukan sendiri dalam kehidupan harian kita sebagai umat beriman. Untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, solider. Bagikanlah makanan kepada orang lapar. Bagi Nabi Yesaya jelas bahwa kita sebagai umat beriman hendaknya solider dengan mereka yang belum memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan. Maka kepedulian kita dengan sesama yang berkekurangan inilah yang memungkinkan tumbuhnya persaudaraan sejati. Tetapi selama masih ada semangat hanya peduli dengan diri sendiri dan menutup mata terhadap kesulitan dan kekurangan saudara-saudari kita sendiri atau sesama kita, tentulah sulit diwujudkan persaudaraan sejati. Dan selama ada fakta orang yang satu mati kelaparan, yang lain mati kekurangan, kiranya persaudaraan hanya omong kosong. Sebab bila demikian, kalau itu terjadi, yang dianggap saudara hanyalah yang berkecukupan. Lantas, yang papa miskin, apa bukan saudara kita juga? Apa bukan manusia yang harus dicintai dan diciptakan oleh Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, saling menyapa. Nabi Yesaya menganjurkan agar kita sebagai umat beriman satu sama lain dalam kehidupan harian saling memperhatikan, saling menyapa, saling peduli lewat perkataannya. Janganlah menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Bagi Nabi Yesaya, menyembunyikan diri merupakan pertanda atau gejala bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam persaudaraan. Ketidakberesan itu bisa menyangkut kedosaan, yakni sakit hati, gengsi, dan seterusnya. Memang saudaraku, di kalangan anak-anak bahkan orang tua sendiri sekalipun ada kebiasaan kalau tidak enak hati dengan saudaranya sekandung, dengan suaminya atau istrinya, dengan temannya sendiri, lalu umumnya mendiamkan. Bahkan tidak mustahil orang tua, dan ini terjadi karena sakit hati terhadap anak kandungnya sendiri, diusirnya pergi dari rumahnya. Rupanya gejala dan kecenderungan semacam ini bisa menghancurkan persaudaraan. Oleh karena itu, Nabi Yesaya mengingatkan kita bersama, Anda dan saya, jangan menyembunyikan diri terhadap saudaramu. Bila ada masalah, mengapa tidak dimusyawarahkan?
karena menutup masalah dengan mendiamkannya ibarat menunda pengobatan atas penyakit sakitnya dalam tubuh kita. Kesudahannya jelas, yakni semakin parah. Yang ketiga, tidak saling menuding. Kecenderungan yang memecah dan membahayakan persaudaraan sejati adalah menunjuk-nunjuk, menuding-nuding dengan jari dan memfitnah kesalahan saudaranya sendiri, kesalahan sesamanya. Bagi Nabi Yesaya, ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Kecenderungan saling menuding, tunjuk-menunjuk bila ada kesalahan sudah kita kenal dosa keturunan dalam kitab Kejadian, yakni Adam dan Hawa. Tuding menuding, tunjuk menunjuk, melempar-lempar tanggung jawab, manakala ada kesalahan hanya memperkeruh suasana dan memecah persatuan dalam persaudaraan. Memang cuci tangan dengan melempar kesalahan kepada sesama rasanya paling praktis, aman, tetapi ini sungguh tidak sehat. Bila ada kesalahan, bagaimana kita sebagai umat beriman dalam semangat persaudaraan bisa dihadapi bersama? Yang salah bagaimanapun pasti ada. Namun sengaja atau tidak, jangan-jangan kita pun juga terlibat di dalamnya. Seperti dicontohkan oleh Hawa ketika jatuh dalam dosa, menunjuk, yakni ular. Lalu Adam ditanya, menunjuk, yakni istrinya Hawa. Artinya ketidakjujuran diwariskan turun-temurun, tidak mau tanggung jawab ketika kita melakukan kedosaan, tetapi umumnya lebih enak menunjuk si A yang berbuat daripada mau mengaku aku yang salah. Sulit sekali mengaku itu. Maka kita tidak terburu-buru menvonis saudaraku, sesamaku, menggosiplah, membuat isulah, atau malah menjadi anggota IWAPI, Ikatan Wanita Penyebar Isu. Kiranya tidak sepantasnya kalau kita menghindar dari saudara kita yang salah atau dipersalahkan. Meski yang paling gampang kita lempar tanggung jawab. Mengapa kita tidak mau susah? Buat apa ikut campur tangan dan seterusnya? Karena itu Yesus mengajak kita untuk menjadi saksi kebaikan dan teladan kejujuran dalam hidup kita bersama sebagai umat beriman. Kita mesti sadar bahwa seringkali demi kebaikan kita harus mengorbankan diri kita. Kesaksian hidup dan kejujuran hendaknya menjadi modal kita yang dapat dibagikan untuk menerangi orang lain.
Dan apabila kita menjumpai saudara kita tidak dapat menjadi terang, maka janganlah kecewa ataupun tawar hati. Sebab demikianlah dinasihatkan oleh Paulus bacaan yang kedua, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah sendiri. Bukankah kesaksian hidup jauh lebih berarti daripada serentetan kata-kata manis, kata-kata bijaksana, tetapi perbuatannya omong kosong? Tuhan memberkati.